يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Mohon izin ana bertanya Ustaz. Satu, bolehkah istri minta khulu' kepada suami Ustaz? Khulu' dengan alasan sering terjadi keributan di rumah tangga. Kemudian istri yang dari awal sudah bekerja membesarkan anak yatim 4 orang. 1 tahun terakhir suami tidak menafkahi dan suami sering tidak di rumah karena selalu di rumahnya bersama anak-anak. Bagaimana ini? Suami sering tidak di rumah karena selalu di rumahnya bersama anak-anaknya. Istri merasa lebih banyak mudaratnya bila tetap bersama karena tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Ente buka fikir muyassar yang bahasa Indonesianya ada. Ya, judulnya penyusuhan. Sedikit biar sampaikan. Selama suami ente meninggalkan anak yatim 4. Itu 100% ibunya yang menyayangi anak suami 4 itu. 100% tidak ada beri kepada orang lain. Dialah yang menghidupkannya. Akan tetapi lamaran si pemuda soleh diterima. Lantas kalian nikah berdua. Ya, tanggallah perhatianmu terhadap anak sianu itu kan bukan anakmu. Bin laki-laki. Berpindah kewajiban untuk taat kepada suami baru. Yang anak 4 itu adalah robibah oleh suami yang baru. Kafil yatim oleh suami yang baru. Bukan kewajibannya. Jangan ditumpahkan pada orang yang tidak berhak memelihara. Yang berhak memelihara adalah kaum dari suami yang meninggal. Apa ete, apa adang, mama, pokok keluarga laki-laki. Dia yang akan memelihara anak yatim 4 itu. Suami yang baru hanya membantu. Jadi perhatiannya wajib kepada suami yang baru 100%. Tidak boleh. Ini anak saya dulu. Salah. Anak itu bukan anak dia. Anak robibah. Robibah itu artinya lahirnya bukan dari sulbinya dia. Dari sulbi orang. Kemudian dia dibantulah. Tengok surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa ayat 23. Dengarkan ibu, dijawab dengan Al-Quran. Kuatkan. Anda boleh nikah dengan ibu-ibu, dengan ibu kita. Terus? Ya. 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 Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ya. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ya. Saudara perempuan sepersusuan. Ya. Ibu-ibu istrimu. Ya. Mertua. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Itu raba'ibikum allati fi hujurikum. Rabibah. Anak yang saya terima dari istri yang saya nikahi, karena anak dia bersama suaminya yang pertama. Itu tidak bisa saya aniaya seperti anak kandung saya. Saya hanya membantu, bukan pindah kewajiban pada saya, tapi membantu. Robaib namanya. Kemudian kafil yatim, pemelihara anak yatim. Yang akan berkewajiban adalah saudara dari ayahnya, dari suami yang meninggal. Pak Ete, Pak Adang, Pak Anga, Pak Tuo, itu yang akan memelihara anak yatim yang 4 tadi.
bukan suaminya yang baru. Suami yang baru hanya istrinya satu saja. Tapi sayang seketik di Sumatera Barat dinamon anak tiri, anyunan tiri. Anu bocor. Itu Al-Quran bilang robibah. Bukan anak tiri. Selama dia dengan kita bantu dia, kita pelihara dia. Tapi bukan kewajiban. Kalau kewajiban masuk neraka lah mau beko. Yang gak masuk neraka rombong bapak-bapaknya sana. Sebab dia yang warisnya. Nikah dia yang walinya. Tiba harta warisan dia mendapat, saya tidak dapat. Kaya anak yatim ini nanti mati dia akan dibagi hartanya itu. Bapaknya sebenarnya dapat, saya tidak dapat. Paham antum itu? Jadi jangan dibebankan dan jangan menolak suami minta huluk pula. Hati-hati istri, payah mencari suami yang anti yang apa itu, yang baik itu. Ya, jangan salah paham. Tidak boleh huluk karena menyayangi anak yatim ini. Ini anak yatim sianu, bukan anak yatim dia. Yang dia wajib memelihara anti sendirian saja. Dan dia berhak mengembalikan anak yatim ini ke keluarga suaminya ini. Berhak dia. Tidak ada pula agama menghukum. Harus kamu. Tidak ada. Ini anak saya. Paham antum? Nah, ini jawabannya begitu insya Allah. Carai? Lantas? Iya ambo, anak ambo tu. Nikahnya ambo yang diwali. Ambo yang wajib melihara anak ambo tu. Nak yatim anak ambo bayi, ambo ke rumah ambo sendiri. Biar ibu tinggal seorang. Ambo ambil anak ambo tu. Itu tak boleh dilalaikan, berdosa antum. Sampai dia nikah. Iya, enggak apa istrinya yang berdosa, anak itu tidak berdosa. Kenapa dikasih pula anak itu berdosa? Ente ini digini kan telinganya ini. Anak itu tidak berdosa, ibunya yang berdosa. Marah ke ibu, marah ke tikus, rangkiang dibakar. Marah ke menci, rangkiang dibakar. Ibunya bersalah, kok anak dikorbankan? Anak itu anakmu. Kalau dia nikah nanti antum walinya. Iyalah. Sampai dia nikah, sampai dia bersuami. Nah, kemudian mertua antum tu ibu antum. Meskipun istri antum tu nikahi, tapi ibu tu tengok ibu antum tu, ayah antum tu. Begitu juga dia, ibu kita, ayah kita, ibu dia dan ayah dia. Begitu Islam itu mengikat supaya kita jangan tanggal-tanggalan. Berpikir untuk tolak itu, ya akhil aziz, antum orang Muslim salafiyin. Kok merabuk kelihatan? Pemberang bana. Poin yang nomor 24, menutup diri laki-laki lain. Pertanyaan Ustaz, bagaimana seorang istri membuka cadar ketika belajar tahsin? Ya Allah, jangan jual muka. Kenapa ditengokkan muka antum sama ya guru-guru laki-laki? Fitnah itu. Ya Ustaz pun nyeleo pula. Nampak pula muka kan yang berkilik tu. Itu istri orang. Saya banyak punya santri, putri. Tetap fas'aluhunna min wara'i hijab. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau tidak ada hijab ini cadar. Jauh laki-laki dari perempuan. Ngajar silakan. Tapi jauh. Jangan mendokek. Karena kita gurunya, bukan mahramnya. Apul boleh suruh pula perempuan salam tu ciumlah tangan. Ya akhil aziz, musibah besar itu. Peraturan yang diizinkan oleh Allah, bikin peraturan Ustaz. Kalau mengajar ibu-ibu tahsin, jangan disuruh pula buka cadar. Gunanya tu. Dalil. Termasuklah sekalipun guru. Saya punya murid banyak ribuan. Ibu-ibu kah, mahasiswa kah, pelajar kah. Namun tetap saya ni guru kalian. Yang bisa saya nikah dengan kalian. Jangan buka cadar kalian. Saya nak begitu itu. Kalian itu yang cantik ibu kalian dan anak saudara kalian yang punya. Bukan saya. Pergilah ke Dar Salafiyah.
Seluruhnya pakai cadar. Tidak boleh dibuka, asal dibuka sarotan 5 kali tepat kanannya. Pakai abaya. Itu peraturan Allah, bukan bisa dicoreng oleh peraturan manusia. Tidak boleh. Jangan ditanggal-tanggal ke cadar ya. Pakai terus. Karena itu kecantikan enti adalah milik suami enti sendiri. Tidak boleh enti buka-bukaan sama orang lain yang tidak mahram. Ya sama saja. Iyo. Ya boleh tengok muka jangan telapak tangan sebelahnya kan bunga tangan. Bakile nampak kulitnya putih ya. Kata kamu, pakai sarung tangan. Ya boleh kita buka muka dan telapak tangan. Telapak tangan tidak berdiri sini, ada punggungnya. Ikut punggung dari apa? Ini telapak tangan tengok. Biar pahamnya tuh. Nah, ya bagi saya yang tak pernah melihat itu, waduh, tak bisa saya. Ya, ini masuk telapak tangan, masuk punggung tangan. Iyalah. Al-mar'atu 'auratun. Idza kharajat min baitiha istasrafa syaitan. Perempuan seluruhnya aurat. Seluruhnya apa? Suara dan badan. Aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya dikerumuni oleh syaitan. Nah ini dia, tengok tu istri Ben Rami itu, masya Allah, wih, masya Allah. Nah, apa ya antum? Saya tinju kita banding, isi tinju. Apa lagi? Silakan. Itulah ayat hijab. Turunnya tahun 5 Hijriah. Jilbab itu turunnya 5 Hijriah. Tapak tangan dan muka aurat itu hadis selama di Makkah 13 tahun. Setelah turun hijab ini mansukh. Tak boleh lagi pakai hukumnya. Ini yang dipakai. Ayat ini tidak mansukh sampai kiamat. Tutup. Kalau berpapasan dengan laki-laki lain, tak. Hatta di sini tidak pakai hijab, pakai cadar. Ya mukanya itu antum punya, payah antum carinya. 3 tahun mencari-cari aja bau, sudah tuh ala dapat dijual ke orang. Ante mencarinya bertahun-tahun. Payah sure iko sure inyak, pesan iko pesan inyak. Ambo kalau tidak dapatnya mati yang boleh ya, tapi itu. Lah dapat dijual belum? Bantu. Tadi sudah ikolah salah sayangnya ibu-ibu. Bertanya aja le. Bu ya, dimaksud keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Ibu, tolong bukakan rumah di hatimu untuk suamimu. Bersemayam suamimu tu di dalam hatimu. Artinya engkau tidak akan bisa lagi menengok siapa-siapa, mengenang siapa-siapa. Hanya satu di dunia, suamimu. Atau sakinah itu. Mawaddah, berkasih sayanglah bagaikan lintah menghisap darah kerbau. Payah dibuka itu. Berbekas dia. Kata kami ibarat perangko dengan amplop. Diginikan. Coba buka. Berkesan dia. Cacat satu di antara 2. Kalau tidak perangkonya robek atau amplopnya robek. Untuk itu jangan sampai robek. Itu mawaddah. Pegang itu baik-baik. Tidak ada masanya I love you di luar rumah. Tidak ada masanya aku mencintaimu mas. Karena kamu tidak datang aku terpaksa nikah dengan. Tidak ada itu. Kayak itu sekarang loh. Terpaksa aku meninggalkan udah. Apa boleh buat? Udah main-main je. Habis itulah bersuami yang lain ditengok lu dah aku boleh. Tambah cantik, ganteng udah ada. Leta kanang karajola mulai. Enggak bisa. Ya? Mawaddah rahmah kasih sayang tu dari dunia sampai akhirat. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Hai laki-laki soleh, masuk surga, bawa istrimu akan digembirakan. Di situ kasih sayang abadi.
Jelmakan dari dunia ini. Engkau tu berkasih sayang kerana Allah. Saya ratusan kali ngomong kepada istri saya, aku cintaimu adik kerana Allah, bukan kerana nafsu. Aku mencintai, menyayangimu, membuat segala sesuatu untukmu kerana Allah. Kerana saya sudah diikat di Lauhul Mahfuz, mendapatkanmu ini begini. Dan akan aku pelihara sampai ke surga. Tidak mudah tolak-tolak itu tidak bekerja kita. Perbuatan yang paling dibenci Allah, paling dibenci Allah, geger aras jika kita mentolak istri. Abghadul ilallah, abghadul halal ilallah at-talaq. Barangnya halal pun sangat benci, sangat tidak bisa sembarang dipakai. Apa hukum memalsukan nasab? Tidak boleh. Iko namanya apa nama ko? Angkat. Apa angkat? Itu surah Azab ayat nomor 1 dah diharamkan. Berapa angkat itu? Jadi Syanu bin Syanu sedang ayahnya do. Ya, itu mati ayahnya. Diangkat anak kau sebagai anak orang itu. Tidak boleh. Sudah diharamkan oleh surah Azab ayat 1. Nah lagi. Ini sudah saya baca tadi kan? Ini sudah. Apa ini? Bagaimana cara menyikapi istri yang sering meminta suaminya untuk janji tidak berpoligami. Weh, kok diajar pula tukang menembak cara. Caranya yang pertama begini. Kalau andai kata enti tidak mau suami berpoligami, ketika lamaran pertama, sebelum ijab kabul, saya mau menemu abang kalau abang besok tidak berpoligami. Silakan tulis. Itu boleh tu. Baru pertama temonya awak kan nikah lagi buat janji. Dan namunnya abangnya kalau abang tak poligami, tanda tangan berdua. Nikahlah sudah itu. Baru suami tidak boleh berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Hukum awalnya 2 sekali digasak. Dah ciero. Dan ciero in khiftum alla ta'dilu fawahid. Jika kamu takut tidak adil, 1 saja. Orang 1 tidak takut dia adil, tidak bakal 2 dia. 2 adil. Takut adil 1 saja. Jadi manusianya laki-laki takut adil cik salah. Tidak kan adil semua hidup. Takut adil. Babi ini cik 2 tu punya awak. Awak diberi oleh Allah 4 di dunia ini baru tonang idui. Kalau ciknya semberaut idui. Coba ngakan. Ketika dia haid, antum tak boleh mendekat dia. Apa perasaan antum? Ketika dia nipas, 40 hari tak boleh mendekat dia. Apa perasaan antum? Nak jajan luar haram. Nak kijau-kijau haram pula. Nak di apa ini tak bisa. Kamu apa ini? Semberaut tak? Semberaut tak apa? Berang je kare jole. Makanya buat 2 kata Allah. Sebab laki-laki tak ada monopusnya, tidak ada haidnya. Lah, kerja nak dia ajak pula suami itu tidak berpoligami. Salah nanti. Perempuan ini tidak menyesali perbuatan. Masa diancam suami? Ceraikan aku kalau engkau poligami. Dari mana dalilnya tu? Dalil induk so. Bolehkah memberi saran kepada adik untuk bercerai dikarenakan sifat istrinya yang tidak baik dan adik dirasa sering dizolimi? Itu perangai Nabi Ibrahim bolehlah. Kita ni bukan Nabi Ibrahim. Jangan disaran-saran untuk cerai, dipelok dan buruk tu jadi elok. Tu karya awak. Islahul aqidah,
islahul manhaj, islahul akhlak, semuanya diperbaiki. Makanya sebelum adik awak melamar kepada seorang perempuan, pelajari itu perempuan itu dulu. Tengok ke keluarganya, tengok ayah ibunya, dosa anaknya. Leyelok manhaj tidak. Kalau tidak ya udah, kita mundur sementara. Atau inginnya mendapatkannya, berniat untuk mengajar dia. Bukan kita yang harus mundur. Masa laki-laki konyol? Tidak bisa itu. Kita ini laki-laki. Istri itu istri kita. Perbaiki. Jangan cepat saran-saran cerai. Itu kerja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis selesai, tidak ada lagi. Tidak tahu saya. Oh, korban. Antum jawabnya. Bagaimana hukum touring dengan motor yang bagus-bagus itu dengan misi dakwah? Apa salahnya? Siapa yang melarang? Hakim Abdad. Ini pelajaran beliau akan ditamatkan di Riau. Kami baru bertemu 2 kali. Ini akan ditamatkan. Apabila dia datang, antum ana panggil untuk belajar kitab manhaj dan akidah. Ini sponsornya Bikar Muslim. Kalau bikin saya dilarang oleh pemerintah. Bikin itu larang oleh pemerintah. Tidak boleh ribut. Bikar Muslim. Bisa. Kenapa? Preman dah taubat katanya. Tidak ada orang bisa melarang. Touring itu adalah pakai mobil motor-motor godang-godang itu dia yang menjalankan dakwah ini. Ini Bikar Muslim Sumatera Barat dengan Riau. Di Periaman wali kotanya, kepala Bikar Muslimnya. Kita undang. Boleh. Yang tidak boleh touring itu maksiat. Kalau maksiat kepada Allah, laranglah suami itu. Dan tidak hurut pulanya dong. Ini pedakwah kok. Apa kok? Woi, bagaimana cara mengajak suami mengikuti kajian Bu ya? Ya senang banget. Sebab dulu suami mengikuti salaf. Namun sekarang kembali lagi mengikuti organisasi Muhammadiyah. Nah, itu kawat itu. Itu madu ambo nama Muhammadiyah. Bagaimana menyikapi jika suami mengajak kajian Muhammadiyah, Bu ya? Apakah ana termasuk berdosa? Saya tanya, Muhammadiyah itu sunni atau tidak? Jawab. Jangan saya jawab. Selagi dia sunni ikuti, kalau tidak sunni jangan ikut. Orang bisa bercerita akidah salaf, manhaj tauhid salaf, tapi manhajnya gado-gado, tidak bisa. Sebab manhaj itu yang diperbaiki oleh Nabi. Akan bercerai-berai umat saya 73 kelompok manhaj. 72 benar, 1 yang masuk surga. Ana dan sahabat saya. Ke sini kan mereka? Kalau ke sini mereka oke. Silakan. Kalau tidak lepas dia berjalan. Kita lihat dari jauh. Wallahu a'lam.